Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa syu'batul khamisatu al-imanu bifana'il alamid dunyawiyyi al-ulwiyyi was-sufliyyi. Adapun cabang iman yang kelima yaitu beriman kepada binasanya alam bangsa dunia yang atas dan yang bawahnya. Wa bil yaumil akhir, dan dengan adanya hari kemudian, ma'a mashtamal alaihi, serta apa yang meliputi atasnya, minal jazai, daripada pembalasan, wal hisabi, dan diperiksa, wal mizani, dan timbangan amal, wasirati, dan sirat, wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka. Faqaulun nadhimi bi rabbika bi fathil kafi ma'a hadfil ha'i. Maka adapun perkataan nadhim bi rabbika, amin bi rabbika, yaitu bi fathil kafi, dengan dibaca fathah kafnya, wa ma'a hadfil ha'i, serta membuang ha. Wa qawluhu wal malaik bikasril kafi ma hadfil ha'i. Ini enggak ada yang awalnya ini, ma hadfil ha'i ini enggak ada. Yang pertama, wa qawluhu wal malaik bikasril kafi ma hadfil ha'i. Adapun perkataan nadhim wal malaiki, yaitu dengan kasrah kaf, malaiki ma'a hadfil ha'i, serta membuang ha. Wa qawluhu wa biyaumi bil jari ma'a hadfit tanwini, dan perkataan nadhim biyaumi, yaitu dibaca jar serta membuang tanwin. Wa huwa afsahu, yaitu lebih fasih, liidofatiha lil jumlatil fi'liyatil mu'rabati, dan dia jar itu lebih fasih karena mudhafnya lafadz yaum kepada jumlah fi'liyah yang mu'rab. Wa yajuzu bina'uha 'alal fathi fi mahalli jarin, dan boleh oleh memabnikannya yaum biyauma atas fathah pada tempat jar. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita dari 77 cabang iman malam hari ini memasuki pembahasan iman cabang yang kelima. Jadi sisanya dikit lagi 72. Yang begitu. Jadi yang kelima cabang iman tuh, kita kudu beriman adanya hari kemudian, bahwa alam dunia ini, langitnya, buminya, semuanya hancur. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari kemudian? Artinya seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat itu ada, bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Dengan datangnya hari akhir, maka alam dunia binasa.
Dengan datangnya hari akhir, seluruh yang diceritakan di dalam Quran dan hadis, isi-isi dari hari akhir semuanya bakalan nampak nyata. Ada namanya pembalasan daripada perbuatan yang dilakukan di dunia oleh manusia. Ada namanya hisab, diperiksa. Ada namanya mizan, timbangan amal. Ada namanya sirat, jembatan. Ada telaga, ada syafaat uzma, ada surga, ada neraka, dan seluruhnya. Sampai pada akhirnya, di mana ahli neraka masuk ke neraka dan ahli surga masuk ke surga. Ini uraian yang disebut hari akhir. Kita wajib percaya bahwa adanya hari akhir sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berfirman, wa inna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya, dan Allah bakal bangkitin mereka, orang-orang yang ada di alam kubur. Mengapa ada hari akhir? Saudara, manusia, kita kudu fahami, adalah makhluk Allah yang paling mulia. Adalah manusia. Walaqad karramna Bani Adam. Manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia adalah pengelola bumi ini. Khalifatullah fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini manusia. Dan semesta ini seluruhnya tunduk kepada manusia. Semuanya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia. Apa aja ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia ada di muka bumi ini sebagai pengelola bumi, makhluk termulianya makhluk, diberikan tugas. Namanya taklif. Dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam tugas-tugas. Disebutlah manusia itu kalau udah baligh, nama berakal, disebut orang mukal. Artinya orang mukallaf itu orang yang diberikan tugas agama untuk menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia dicipta oleh Allah menjadi orang yang diberi kebebasan. Tidak seperti kapas, ada angin ngidul-ngidul, angin ngilir-ngilir, ngulon-ngulon, ngeten-ngeten. Enggak, dia manusia dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini adalah tempat manusia menjalankan ekspresinya, pilihan dari apa yang dia mau perbuat. Silahkan dengan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memintai pertanggungjawaban atas segala yang dikerjakan oleh manusia.
dan di sanalah ada namanya hari pembalasan. Hari pembalasan itulah disebut hari akhir. Wa biyaumi yafnal alam, hari di mana alam menjadi binasa adanya, hari terakhir. Sehingga mau tidak mau hari akhir ini wajib ada. Untuk apa? Hikmahnya kudu ada hari kemudian, maka hikmahnya adalah untuk merealisasikan keadilan Tuhan, untuk mewujudkan benar-benar bahwa Allah itu ahkamul hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka hari kemudian adalah hari di mana Tuhan nyatakan keadilan yang sebenar-benarnya keadilan, di mana haknya orang yang dianiaya akan diberikan daripada orang zalim. Dulu duit kita diambil oleh orang, entar diambil oleh Allah, diberikan nama kita. Semuanya, siapa aja yang nyolong, yang zalim. Sampean dulu zaman SMA ikut organisasi Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji, akan dimintai pertanggungjawaban. Naik mobil angkot Metro Mini Tempo dulu pura-pura merem, kondektur ke depan turun, ada hitungannya. Semuanya dihitung. Sebablah di dunia ini begitu banyak orang yang terzolimi, namun tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Mungkin karena kuatnya orang zalim, sehingga enggak kelacak. Sebetulnya ada, cuman ngeri karena dia duitnya banyak. Bisa jadi di dunia, atau karena kurang nampaknya di mata pengadilan, atau mungkin karena kurang mampunya para jaksa dan polisi untuk mencari bukti kesalahannya. Begitu. Tempatnya barangkali udah digusur, rest areanya, jadi dicari juga susah. Begitu umpamanya. Jadi di dunia banyak orang yang terzolimi malah dituduh zolim. Orang yang zolim oncang-oncang kaki, seakan-akan dia dizolimin. Ini dunia. Oleh karena di dunia ini keadilan yang benar kadang dituduh salah, yang salah dinarasikan benar, kadang dianggap benar. Ini dunia. Maka pembuktiannya nanti di akhirat. Sampai ada lembaran udah pangkatnya kayak aurat, diraba tuh nggak boleh, dilihat nggak boleh, lembaran doang. Begitu. Dipegang nggak boleh. Bukan muhrim dia kata. Begitu. Timbang lembaran doang susah sampai bertahun-tahun. Karena di dunia begitu. Tapi nanti ada keadilan akhirat. Aurat itu dari pusar sampai lutut. Itu aurat. Bukan kertas aurat. Aurat itu kertas. Diraba enggak boleh. Dilihat enggak boleh. Begitu. Sampai bertahun-tahun. Timbang nih aurat masalah. Susah. Dunia. 3 kemungkinan. Karena kuatnya, karena tidak berdayanya mengungkap,
daripada orang-orang penelitinya, dan seterusnya di dunia. Kadang orang nggak benar dianggap benar di dunia, orang benar dianggap nggak benar. Begitu orang mau sholat Jumat, sok suci tuh, sok suci. Zaman begini Jumatan, orang kayak gua nih nongkrong di gardu. Begitu, yang benar yang mana, yang agak benar yang mana. Untung udah habis tuh zaman itu tuh, yang kayak begitu susah banget tuh. Maka untuk membuktikan keadilan Tuhan, kudu ada hari pertanggungjawaban, dan itu adanya di hari kemudian. Kalau sekarang kita kalah, tanah kita diambil orang, biarin, ada hari akhir. Ini belum terakhir, permainan masih jalan. Begitu hidup. Kedua, kenapa harus ada yaumul akhir? Untuk menunjukkan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa manusia di alam dunia diberikan akal oleh Allah, ditaklif oleh Allah, ada namanya perintah Allah, ada namanya larangan-larangan Allah. Ini boleh, ini haram. Kalaulah enggak ada hari kemudian, enggak ada artinya itu perintah dan larangan. Kalaulah timbang begitu doang, nyuruh enggak ada ujungnya, ngelanggar enggak ada ujungnya, lah buat apaan? Maka ada hari kemudian yang di sana kalau benar ada surga, di sana kalau enggak benar ada neraka. Maka perintah dan larangan ini punya makna, bukan di dunia. Janganin perintah. Kadang orang banyak kecewa sama Allah, nggak paham tentang arti doa. Doa itu menjalankan perintah Allah. Yang namanya jalan perintah ibadah. Doa mau diijabah mau kagak, itu ibadah, ada ganjarannya. Itu dia harus paham. Ud'uni, perintah dari Allah untuk doa. Setiap perintah Allah ibadah. Maka berdoa adalah ibadah. Kata Nabi, ad-du'a wal ibadah. Doa itu sejatinya ibadah. Yang kedua dia harus paham, doa itu artinya meminta, bukan maksa. Naman juga minta, bisa dikasih, bisa kagak. Ente aja kalau ada pengemis datang, sorry, nggak apa-apa, pengemis biasa aja. Ngapa ente ketika Tuhan sorry, ente marah-marah ngambek, kagak manjurnya amalan. Kata amalan yang agak manjur, kitanya nggak paham yang namanya doa bukan maksa. Itu kudu ngasih Tuhan. Udah kayak karyawan kita Tuhan. Pakai diancem-ancem sampai malaikat geleng-geleng. Kalau rezeki saya di langit, turunin. Kalau di bumi, keluarin. Kalau seret, lancarin. Kalau dikit, kalau jauh, kata malaikat segitunya. Malaikat pakai diancam-ancam. Ente sholat duha juga udah paham. Malaikat aja, ente sholat duha 4 rakaat, malaikat proposal nih, begitu. Malaikat juga paham, ente ngajuin proposal, begitu. Oh, udah baca aja udah. Maka saudara, adanya hari kemudian untuk menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Perintah ada ujungnya, larangan kalau dilanggar ada ujungnya. Meski di dunia enggak kelihatan. Yang jalan perintah bisa susah, bisa. Yang enggak jalan perintah bisa senang, bisa. Tapi ada ujungnya. Yang namanya senang sebenar-benarnya senang, yang namanya susah sebenar-benar susah, itu ada. Dan itulah namanya yaumul akhir. Yang ketiga, kenapa ini ada yaumul akhir dan kita wajib beriman? Karena
manusia kalau di dunia timbang hidup mati, habis itu enggak ada konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan, baik enggak ada nilainya, buruk enggak ada nilainya. Kalau memang kayak begitu enggak paham, maka kalau begitu tuh sebuah kesia-siaan Tuhan nyiptain kita. Kalau timbang buat hidup mati, makan tidur, hardolin dahar modal ulin, harmoko dahar modal ngarokok, begitu. Enggak ada makna. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah Anda kira kami cipta Anda sekedar main-main? Enggak ada pertanggungjawaban. Ada. Begitu. Kita dikasih hidup oleh Allah. Ada maknanya. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar mati. Ada makna dari hidup, ada makna dari mati. Dan ini kita kudu faham. Lalu mengapa mesti ada hari kemudian untuk menentukan? Ada namanya tabur tuai. Kalau nanemnya duren, ora bakalan buahnya berenuk. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu, syarran yarahu. Kalau nanamnya berenuk nggak bakalan buahnya duren. Kalau punya duren insya Allah buahnya duren. Di dunia orang yang ibadah nggak ibadah sama dikasih oksigen oleh Allah. Di dunia orang yang sholat nggak sholat dikasih sehat oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah. Mau ente nggak sholat dibagi rezeki sama Allah, ente sholat dibagi rezeki sama Allah. Karena di dunia sama, karena dunia bukan negeri balasan. Di dunia adalah negeri ujian. Dunia. Oleh karena itu, orang yang nggak ibadah sehat, matanya melek, kakinya ini. Begitu, orang nyolong juga sehat. Begitu. Nah, maka ada penentuan. Mana yang nanamnya duren, mana yang nanamnya berenuk. Di dunia enggak kelihatan. Maka dunia adalah panggung sandiwara. Jadilah pemeran yang baik selama Anda bersandiwara. Kebaikan tetap bernilai kebaikan meski orang tak pandang sama sekali. Karena itu dalam Al-Quran Allah jelaskan, am hasiballadzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah dikira orang yang tukang melakukan kedosaan bakal ditempatkan seperti orang beriman dan beramal soleh? Lah kagak. Orang yang namanya berenuk pengen buahnya duren, kagak bakalan. Orang yang berbuat jahat bakal enak, kagak bakalan. Tukang fitnah di dunia enak, dapat punya panggung, boleh masuk TV, padahal isinya caci maki mulu. Begitu, mana yang nonton orang yang ngaji juga lagi. Begitu. Mau ngapain? Ujaran kebencian yang muncul. Sama anak bangsa ada ribut mulu. Kurang paham orang. Begitu tuh. Bagaimana cara mencerdaskan anak bangsa? Bagaimana caranya? Apa cerdas itu lewat makan, apa lewat belajar? Itu dia harus belajar.
Begitu. Ada orang cerdas lewat makan. Di mana-mana cerdas lewat belajar. Mutu belajarnya yang harus dibagusin. Begitu. Mutu belajarnya. Orang tua-tua kita dulu, mutu belajarnya. Bukan makannya, mutunya. Begitu. Ini yang harus dia belajar. Hidup. Harus. Kalau jadi pemimpin, maka ketika di hari buruh kudu datang, hari pendidikan, ya kudu datang juga. Begitu. Jadi yang penting itu yang mana? Terus paham. Duduk persoalan. Di dunia, yang benar sama yang kagak benar kadang sama. Sampai ngiri yang di kantor. Kagak benar malah naik jabatan itu orang. Begitu. Gua yang bener malah disingkirin. Begitu. Mana di tempat jin buang anak, namanya aja Tomang. Itu ya Allah, jin paling seremnya di Jakarta, jin Tomang, ada filmnya. Begitu. Begitu. Gitu. Jin Bayoran sih nggak ada di filmnya, jin Tomang yang ada. Begitu. Ini bagaimana? Ya dunia begitu. Begitu. Ente vokal, ntar juga habis. Di kerangkeng itu dunia. Begitu. Begitu. Jadi di dunia ini kelihatan sama. Maka ada satu hari yang tidak ada kesamaan. Mana yang benar bakal dibalas benar. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau Anda perilakunya baik, maka balasannya baik. Kalau Anda perilakunya jahat, maka akan dibalas jahat. Di dunia enggak. Anda benar, repot. Penjara taruhannya. Begitu. Anda enggak benar, banyak kelompoknya. Begitu, banyak. Begitu, banyak. Maka kita wajib percaya adanya hari kemudian. Dan inilah bagian cabang iman dari 77 cabang. Wa su'batul khamisatu al-imanu bifana'il alam wa bil yaumil akhir. Cabang iman yang kelima, kita kudu yakin seyakin-yakinnya bahwa bakal ada binasa. Kita tinggal di dunia fana. Apa dunia fana? Dunia yang nggak ada abadinya. Kudu ngerti fana. Ente jangan sampai ngeluh. Kudu banyak syukur. Fana. Ini duit nih kayaknya BI ini enggak dicampurin formalin. Tandanya enggak awet. Begitu. 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 Enggak awet. Begitu. Dia kata. Cuman yang dia kagumin, apa ini dikasih herbal ya, yang logam ini kok bisa buat kerokan gitu. Begitu. Angin hilang begitu. Itu doang yang dia kagumin. Aduh, ini dunia fana, apanya bakal binasa. Segalanya bakal binasa. Segalanya nggak benar. Yang nggak benar tetap bakal bernilai nggak benar. Sebab kebenaran adalah kebenaran. Kejahatan adalah kejahatan. Di dunia, kalau mau pakai hukum akal dunia, yang namanya nabi, perbuatannya baik apa buruk ya? Akhlaknya baik apa buruk ya? Baik. Punya dosa apa kagak ya? Nabi enggak punya dosa. Kecil gitu punya enggak? Enggak ada dosa. Ini kalau yang kayak begini, perilakunya baik, dosa enggak ada, segalanya baik. Bagusnya dihidupin apa dimatiin? Bagusnya hidupin, tapi nyatanya mati. Iblis perilakunya baik apa buruk? Buruk. Kerjaannya baik apa buruk? Itu yang namanya setan, bagusnya dimatiin apa dihidupin? Hah? Matiin. Tapi nyatanya malah setan mau hidup terus.
hidup. Begitu. Setan mah. Nabi mati. Kenapa? Dunia emang begitu. Maka ada hari kemudian. Biasa. Gitu. Ya, kalau lu jujur nih, mati. Enggak apa-apa. Orang dunia emang mati. Mau kapan juga bakalan mati. Begitu. Ada orang ngaji, nyender, mati. Begitu. Ya, kalau waktunya begitu. Gitu. Enggak, bukan di sini, ini saya dongeng doang. Jangan enggak nyender aja. Ini kan saya cuma dongeng. Iya, gitu. Dongeng doang. Itu begitu. Jadi kita kudu beriman adanya hari kemudian. Di dunia kalah boleh, tapi ada hari kebenaran. Biarin orang dolim, selagu-lagu ludah terserah. Semuanya ada perhitungannya. Bukan ini permainan terakhir. Ini hanya persinggahan dan sandiwara. Ada episode berikutnya. Itulah yang disebut yaumul akhir. Kata Syekh Nawawi, amin birobbika, kafnya difathahkan. Wal malaiki, asalnya wal malaikati. Wal malaiki, asalnya malaikati. Lagunya nggak pas. Wa biyaumi yafnal alam, boleh dibaca yaumi, boleh yauma. Cuman kalau depannya fi'il mudhari bagusnya yaumi mu'rob. Kalau depannya fi'il madi kayauma waladathu ummu, fathah. Kata Alfiyah, wakhtar bina matluwi fi'lin bunia. Anda pilih mabnikan saja isim zaman bila bersandar kepada fi'il yang mabni. Kayauma waladathu kayaumi, dia nggak ngaji nahu. Tapi kalau fi'il mudhari yafna wa biyaumi, jangan yauma. Yauma boleh tapi dhaif, tidak fasih. Begitu, tidak fasih. Begitu, tidak fasih. Boleh dibaca fathah, boleh kata Senawi, tapi tetap mahal jar, tapi tidak fasih. Kenapa? Karena depannya fi'il mu'rab. Kurang bagus. Maka dalam hadis, man hajja falam yarfus walam yafsuq roja'a min dunubi kayauma waladathu bukan kayaumi, bukan waladat fil madi waqtar bina matlu fi'lin bunya. Kalau ini wabiyaumi, kenapa enggak yauma? Karena depannya fi'il mudhari yafnal alam. Maka dengan ini saudara, kita sudah ngaji 5 cabang iman dari 77 cabang. Mudah-mudahan pertemuan mendatang selesai. Begitu. Masih 72 lagi. Segini aja dah. Jangan banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada urusan sedikit. Doa aja.